Idafi Dirasat Kutubit Tafsir fil Alamil Indonesia. Ya, kebetulan Pak Ziad ngajar materi kuliah yang sama di Pasca UIN Sumatera Utara. Ya. Nah, di sana ada dua materi yang berbeda antara dirasat kutubit tafsir fil alamil Indonesia dan fil alamil Islami. Ya, fil alamil Islami itu objeknya berbeda. Nah, di kita Pak Ziad ramu sendiri, jadi materi kuliah kita, madah kita itu sesungguhnya gabungan dari 3 madah. Ya, gabungan dari 3 madah. Nah, kenapa digabung? Iya, karena ini terkait dengan kepentingan akademik ya, dosen melihat bahwa di pasca IIK Jakarta, di IAT itu teman-teman tidak akan dapat namanya apa? Studi mushaf di Indonesia. Ya, studi mushaf di Indonesia, sedangkan di program S1 itu jadi mata kuliah tersendiri. Yang dari IGI siapa yang di sini, Pak? Yang dari IGI? Nggak ada. Oh, 3. Studi mushaf ada ya. Studi mushaf di Indonesia. Dan yang kedua adalah Living Quran. Living Quran ini juga jadi madah yang mustaqillah, yang terpisah itu ya, Living Quran. Sehingga materi kuliah kita itu gabungan dari 3 mata kuliah. Yang pertama studi naskah tafsir, yang kedua studi mushaf di Indonesia, dan yang ketiga adalah Living Quran. Oke. Nah, nomenklatur yang ada dari gabungan ketiga mata kuliah ini adalah studi apa? Tadi, Mbak? Studi studi Al-Quran di Indonesia atau studi tafsir dan Al-Quran di Indonesia. Begitu ya, teman-teman. Jadi nanti di RPS-nya, saya belum share ke PJ kelasnya loh. PJ kelasnya belum datang ya. Masih di jalan katanya. Jadi saya belum share, nanti insya Allah segera Pak Ziad share RPS-nya. Nah di RPS itu ada gabungan materi dari ketiga mata kuliah yang Pak Ziad utarakan barusan. Ya, yang pertama adalah studi naskah tafsir, yang kedua studi mushaf di Indonesia, dan yang ketiga adalah studi Living Quran. Nah, kenapa studi mushaf di Indonesia? Ya, teman-teman sekalian, ya, kita kan sedang belajar tentang naskah tafsir. Jangan sampai kemudian kita awam dengan objek tafsir. Khususnya mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia. Nih lulusan pasca IIK. Ditanya tentang tanda ain dalam Al-Quran nggak ngerti apa maksudnya. Ya, ditanya tentang kenapa awal juz berbeda-beda. Ya, misalnya kita perhatikan di juz 14. Ya, itu kalau di mushaf 18 baris, ya, itu awal juznya apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tapi kalau standar Timur Tengah, ya, 15 baris, awal juznya alif lam ra, ya, dari ayat pertama di surat Al-Hijr. Demikian juga misalnya di juz berapa? Yang berbeda lagi di juz 20, ya, 18 baris amman khalaqas samawati wal arda dan seterusnya. Tapi kalau di 15 baris apa? Fama kana jawab qaumihi. Juz 21 juga demikian. Juz 23 juga demikian, berbeda. Juz 26 juga demikian. Nah, ditanya jemaahnya nggak bisa. Waduh, lulusan pasca IIK gitu ya. Waduh, berat ini. Nah, kemudian ditanya juga tentang misalnya wal yatalattaf, ya. Yang dikasih tanda merah ya di tengah mushaf surat Al-Kahfi itu. Itu maksudnya apa? Juga nggak bisa menjawab. Waduh, ini gawat ini. Jadi perkembangan mushaf ya teman-teman harus ketahui dan pahami. Karena ini yang sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat kita. Agar jangan sampai
Ini terjadi. Ya, ini based on true story ya. Beneran. Ini based on true story. Yang dari IKI mungkin pernah mendengar cerita ini. Tapi kalau yang dari luar saya yakin belum pernah dengar. Jadi ada seorang tokoh agama di Indonesia, pengikutnya ribuan. Ya, tokoh agama nggak perlu Pak Ziyad sebutkan namanya, protes ke LPMA. Protes ke LPMQ Kemenang, Lembaga Pentafsiran Mushaf Al-Quran. Gimana ini? Kerja kalian apa saja? Ini kok sampai ada mushaf palsu beredar di tengah masyarakat. Ceritanya gimana nih? Itu tuh seorang tokoh agama yang pengikutnya ribuan. Ya, dengan jubahnya, dengan sorbannya. Ya, jadi maki-maki teman-teman di LPMQ Kemenang. Nah, setelah di cross check ternyata mushafnya mushaf qiraat. Ya, padahal sudah ada di situ. Di covernya kan pasti ada al-mushaf ya, biriwayat Qalun an-Nafi misalnya. Misalnya, kan sudah ada. Nah, terus nah ini jangan sampai terjadi begitu ya. Perlu kiranya teman-teman pasca ini tahu ya. Kalau dari IIQ oke lah. Kalau dari yang lain saya belum tahu ya apakah dulu di S1-nya juga mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, ini agar jangan sampai terjadi. Sejak saat itu, teman-teman, IIQ kebanjiran mahasiswi bercadar. Ya, itu ada ceritanya, ada sebabul wurudnya. IIQ kebanjiran mahasiswi bercadar karena jamaahnya siapa? Jamaahnya Ustadz tadi itu diarahkan semua untuk kuliah di IIQ. Sampai kemudian itu bukan tanpa problem lagi, ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tidak menerima mahasiswi yang bercadar. Kenapa? Karena menyulitkan proses belajar mengajar. Bukan apa-apa, bukan karena yang lain-lain, ya. Pak Ziyad pernah mengajar program S1 itu banyak mahasiswi bercadar. Ketika mengabsen, ini beneran si A atau tidak? Dari mana Pak Ziyad tahu? Anda benar mahasiswi atas nama ini, ya kan? Kalau digantiin orang lain kan Pak Ziyad nggak tahu. Satu. Yang kedua, kampus kita adalah kampus yang mewajibkan minimal 5 juz ya semua fakultas ya tanpa pandang bulu 5 juz, dan 5 juz itu saya rasa melebihi target yang ditentukan oleh fakultas perguruan tinggi Timur Tengah sekalipun. Al Azhar sekarang malah turun, kabarnya 2 juz kabarnya ya, dari 18 juz untuk wafidin loh ya, untuk wafidin 18 turun 10, turun 8, akhirnya turun 2 gitu ya. Nah, IIQ 5 juz. Nah, kendalanya apa? Kendalanya lagi mana ngeceknya ya, ngecek pengucapannya itu sudah benar atau tidak. Itu kan harus melihat bibir ya, talaqi musyafahah. Dan ini kasus yang pernah dialami oleh istri saya sendiri ya, sebagai dosen tahfidz di IIQ ya, yang tidak bercadar sekalipun pakai kerudung itu masih bisa mensiasati curi dengar dari headset ya dalam setoran, dan akhirnya ketahuan ketika handphonenya berbunyi ada telepon, dia lupa mematikan telepon, dia setel murotal yang temponya lambat, nah dia tirukan itu. Loh, yang nggak pakai cadar saja masih kecolongan, apalagi yang pakai cadar. Nah, gitu kira-kira itu kenapa kok kemudian saya memutuskan untuk memasukkan studi mushaf di Indonesia dalam studi naskah tafsir, karena ini masih berkaitan. Kemudian yang kedua adalah studi living Quran. Ini juga dalam rangka memberi wawasan ya kepada teman-teman, sekaligus memberi ruang yang jauh lebih luas untuk bisa ya menggali ide-ide yang baru untuk bahan penelitian nanti. Ini penting.
Ya, karena kalau kita petakan studi Al-Quran itu setidaknya ada dua bagian besar. Yang pertama adalah dirasat, ya, ma fil Qur'anil Karim. Ya, studi yang secara langsung direct berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri, ya, qiraat, rasem, ya, kemudian tafsir, dirasat ma fil Quran, tajwid dan seterusnya. Ada namanya dirasat ma haulal Qur'anil Karim. Ada studi, ya, yang fokusnya itu pada segala hal, segala sesuatu yang tidak terkait secara langsung dengan Al-Quran. Nah, salah satunya adalah studi living Quran. Al-Quran as phenomenon. Jadi, kajian ini fokus membahas tentang bagaimana interaksi umat Islam terhadap Al-Quranul Karim. Fokus pada interaksi, bagaimana Al-Quran itu hidup di tengah masyarakat kita. Ya, eh, paling simpel, salah satu contohnya adalah pernahkah teman-teman terpikir, ya, kenapa misalnya di masjid itu, ya, biasanya kita lihat kaligrafi, kenapa yang ditulis misalnya ayat kursi. Kemudian juga apa biasanya? Akhir dari surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Ya, belum lagi kalau yang di mihrab. Mihrab itu macam-macam. Ada yang aqimis salata liduluki syamsi, ya. Aqimis salata lidzikri. Kemudian apa? Wa'bud rabbaka hatta hatta ya'tiyakal yaqin. Akhir surat Al-Hijr, ya. Macam-macam. Nah, ini bisa dikaji, ya. Dari sisi epistemologinya seperti apa? Adakah alasan dibalik penulisan itu, ya? Bagaimana istidlalnya, argumentasinya dan seterusnya. Nah, ini wilayah kajian living Quran, ya. Jadi tujuannya untuk memberi kesempatan yang luas pada teman-teman, pemahaman tentunya agar teman-teman bisa mengelaborasi, ya, studi terhadap interaksi terhadap Al-Qur'anul Karim seperti apa sehingga bisa dijadikan bahan penelitian. Sebab kalau boleh jujur kita katakan, kalau saya tanya ke teman-teman, apa yang disisakan oleh para mufassirin sebelumnya pada generasi kita? Membahas tentang apanya? Coba, ya. Makanya ini menjadi satu hal penting, ya, untuk kita garis bawahi dan cermati bersama apa kontribusi generasi kita terhadap studi tafsir. Nanti kita di akhir mata kuliah akan tahu, ya, betapa karya tafsir Indonesia, mohon maaf sebelumnya, lebih banyak repetisi, ya, sifatnya, pengulangan. Ini yang kemudian jujur saja, saya dulu saat membaca tafsir itu merasa jenuh, ya, merasa bosan. Karena membaca tafsir ibarat mengulang bacaan yang sama, ya, pada tafsir yang lain. Sama, cuma berbeda redaksinya saja. Ya, berbeda redaksinya saja. Lalu apa yang baru? Apa yang baru kalau gitu? Nah, pertanyaan berikutnya, apa kontribusi kita terhadap tafsir? Nah, sehingga dengan kita belajar living Quran itu harapannya kita bisa melakukan elaborasi yang lebih jauh untuk bisa menekankan kontribusi kita terhadap studi bidang Al-Qur'anul Karim. Ya, baik. Nah, terkait dengan RPS, teman-teman sekalian, di sana ada beberapa naskah tafsir. Tentu tidak semua, ya. Jadi naskah tafsir yang Pak Ziyad tuangkan ke RPS itu tentu tidak menjangkau semuanya. Sengaja memang Pak Ziyad pilih, ya, berdasarkan pengertian kitab tafsir yang ideal, ya, kitab tafsir yang ideal, ya. Dengan kata lain begini, ya, kalau kita petakan karya di bidang Al-Quran di Indonesia, itu setidaknya yang pertama ada namanya terjemah lughawi, ya, terjemah lughawi, ya, terjemah letterlek bahasa Indonesia.
kita boleh katakan terjemah versi Kemenak itu bagian dari terjemah lugawiyah, ya, terjemah lugawiyah. Itu yang pertama, ya. Banyak sekali karya terjemah dalam bahasa Indonesia, ya. Mulai yang dulu diasumsikan sebagai terjemah apa? Terjuman Al-Mustafid, karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili pada abad ke-17, wafat 1693 Masehi. Kita bayangin abad ke-17 sudah ada ulama Nusantara yang menulis setidaknya karya tafsir, meskipun menurut beberapa kritikus tafsir ini adalah terjemah dari tafsir Al-Baydawi, sesuai dengan namanya terjemahan, ya, terjemah Al-Mustafid, ya. Nah, kalau kita lihat ke abad berikutnya, banyak sekali, terutama setelah masuk abad ke-20 1900-an, ya. Itu berkembang di masa-masa awal kemerdekaan. Itu banyak bermunculan terjemah-terjemah bahasa Indonesia, terjemah lugawiyah, ya. Ahmad Hasan, kemudian Mahmud Yunus, ya. Abdullah Al-Bakri, kemudian siapa lagi? Banyak sekali, termasuk Pak Kures saja juga bikin terjemah, ya, terpisah dengan tafsirnya, terjemah versi Pak Kures. Tapi kalau terjemah versi Pak Kures ini tergolong yang kedua, ada namanya terjemah tafsiriyah, ada terjemah lugawiyah, ada terjemah tafsiriyah. Nah, apa bedanya antara terjemah lugawiyah dan tafsiriyah? Nah, kita harus paham, ya, ilmu terjemah seperti apa untuk kemudian bisa memetakan mana terjemah lugawiyah dan mana terjemah tafsiriyah. Teman-teman bisa bedakan antara terjemah Mahmud Yunus atau versi Kemenak, ya, dengan terjemahnya Pak Kures, ya. Nah, dari situ teman-teman bisa membedakan, oh ini toh yang dibilang Pak Ziyad, ini terjemah lugawiyah, oh ini toh yang dibilang terjemah tafsiriyah. Nah, kalau di textbook seperti itu. Nah, dari saya ada tambahan namanya syubuhut terjemah. Ya, syubuhut terjemah. Istilah ini bukan tanpa argumentasi, ya, karena memang ada contohnya. Ada yang disebut sebagai syubuhut terjemah, menyerupai terjemah, tetapi bukan terjemah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun terjemah. Sehingga saya golongkan sebagai syubuhut terjemah, dan itu nggak ada di textbook. Teman-teman nggak akan dapat istilah syubuhut terjemah itu di buku-buku, ya. Ada namanya syubuhut terjemah. Nah, kenapa disebut syubuhut terjemah? Iya, karena mutarjimnya nggak ngerti bahasa ibunya. Lo kok bisa, Pak? Ya bisa. Faktanya karyanya ada. Apa? Ini, Mbak, apa contohnya? Al-Quran, bacaan mulia karya HB Yasin, ya. HB Yasin itu seorang sastrawan Indonesia, ya, yang tidak memahami bahasa Arab tetapi punya terjemah Al-Quran. Loh, lalu bagaimana prosesnya? Tarif terjemah kan apa? Terjemah adalah proses alih bahasa dari satu bahasa induk ke bahasa far, ya. Dari ummul lughah ke far'ul lughah, bahasa yang kedua. Lah, bagaimana mungkin proses terjemah itu bisa terjadi? Lah, mutarjimnya nggak ngerti bahasa ibunya. Nah, ini belok dikit, ya. Belok dikit. Jadi yang bersangkutan menerjemah Al-Qur'an itu melakukan reproduksi dari terjemah dalam bahasa lain. Kebetulan yang bersangkutan jago bahasa Inggris, jago bahasa Jerman, ya, sehingga mengambil mereproduksi, ya. Repro artinya mengolah kembali, memasak kembali, ya, terjemah Al-Qur'an dalam bahasa asing, dalam hal ini terjemah yang, ya, bahasanya dikuasai oleh yang bersangkutan, mengambil dari bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, dibuat
bersajak, ya, dibuat bersajak, ya. Jadi satu-satunya terjemah yang bersajak itu ya terjemahnya HB Yasin, Al-Quran bacaan mulia. Nah, dalam studi ilmu terjemah ini saya sebut sebagai syubuhut terjemah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun terjemah. Kemudian yang kedua, ketika saya nulis bisa terlihat di sini nggak ya? Bisa ya? Ada spidolnya. Nggak bisa. Nah, yang kedua adalah oke. Yang kedua adalah tafsir, ya. Tafsir. Tafsir itu artinya ya bukan terjemah, ya. Tafsir itu apa? Apa pengertian tafsir? Tafsir wa ahsana tafsira. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ai bermakna apa? Tafsir syarah, idah, wa bayan, apalagi? Nah, taudih, ya. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan, ya, idah, syarah, ma'ani ayatillahil hakim, ya, wa bayanu ahkamihi ala qadri taqatil basyariyah, secara sederhana seperti itu, ya. Jadi menjelaskan makna dan kandungan ayat Al-Quran secara menyeluruh sesuai dengan batas kemampuan manusia. Nah, tentu untuk bisa disebut sebagai tafsir, maka harus memenuhi apa? Apa yang disebut sebagai muta'alliqatut tafsir. Ya, muta'alliqatut tafsir. Ya, Pak. Untuk bisa disebut sebagai karya tafsir, maka ya harus memenuhi ya segala hal yang terikat ya dengan tafsir. Misalnya apa? Misalnya apa? Bayanul qiraat, ya. Kemudian eh Rasul, karena ini nggak terpisah. Mana? Kemudian apa, Mbak? Bayanul munasabat, ya. Korelasi antar ayat. Kemudian apa? Bayanul sababin nuzul, sebabin nuzul, sebabin nuzul. Apalagi, Mbak? Munasabah, asbabun nuzul, ya. Kemudian juga apa? Baru bayan dan kalimat Al-Quran. Penjelasan atau aspek kebahasaan Al-Quran. Nah, ini yang membedakan antara terjemah tafsiriyah dan tafsir. Ya, kalau terjemah tafsiriyah nggak ada, muta'alliqatut tafsir itu nggak ada. Nah, kalau tafsir ya pasti ada muta'alliqatut tafsir. Meskipun nanti erat kaitannya, Mbak, ya dengan asesmen penilaian kita terhadap manhaj tafsir. Ya. Ini erat kaitannya muta'alliqat ini erat kaitannya dengan manhaj tafsir. Antara manhaj apa? Ijmali dengan tahlili itu berbeda. Kalau tak ijmali secara ringkas, singkat, ringkas, padat, biasanya cuma asbabun nuzul saja. Ya, nggak mungkin penafsiran yang singkat, ringkas, padat itu mencakup munasabah, mencakup qiraat, mencakup apa namanya sebab asbabun nuzul, nggak mungkin. Maka ketika ada sebuah naskah tafsir,
Ya, muta'alliqatu tafsirnya itu lengkap, maka kita boleh bilang bahwa naskah tafsir tersebut manhajnya tahlili. Itu Mbak, tahlili. Baik. Oke ya. Nah, jadi kita bisa petakan karya Al-Quran di Indonesia itu menjadi berapa bagian? Setidaknya 4 bagian. Yang pertama adalah terjemah tafsiriyah, terjemah lughawiyah, ada terjemah tafsiriyah, ada syibhut terjemah, dan ada tafsir. Nah, yang tafsir inilah yang kemudian Pak Ziyad masukkan ke objek kajian dalam mata kuliah studi naskah tafsir. Di sana yang pertama ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan karyanya Terjuman Al-Mustafid. Kemudian juga ada tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'ani Qur'anin Majidin karya Syekh Muhammad ya Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Jawi ya. Beliau wafat tahun berapa? Wafat tahun 1897, abad ke-19, Mbak. Ya. Nah, kemudian di sana ada Ahmad Hasan, kemudian ada Hamka Al-Azhar, kemudian ada tafsir berbahasa lokal, Mbak, Pak Ziyad pilihkan agar teman-teman tahu ya. Mohon maaf bagi suku-suku yang belum terwakili. Jadi yang dominan saja dalam bahasa Jawa ada Al-Ibris karya Kiai Haj Bishri Mustafa. Kemudian ada bahasa Sunda ya. Ada yang tahu ya apa tafsir bahasa Sunda? Ada yang Sunda di sini? Waduh, gawat ya. Kalau saya kan Jawa, wajar dong kalau saya tahu ya. Tafsir bahasa Jawa itu ada Al-Ibris, kemudian putra beliau Gusmus itu mensyarai menambahkan yang kurang-kurang ya, tafsir Al-Ubairis gitu ya. Tafsir Al-Ubairis, ada tafsir Al-Iklil karya saudaranya Mbah Bisri ya. Namanya Mbah Misbah Mustafa ya, Tuban di Bangilan sana, kebetulan Pak Ziyad asli Tuban ya. Nah, kemudian ada karya tafsir Kemenak ya, LPMQ Kemenak, ada tafsir Maudhu'i ya, tafsir tematik LPMA, kemudian ada tafsir saintifik, ada tafsir bercorak ilmi Kemenak. Nah, kebetulan Pak Ziyad juga punyanya juga gratis ya. Kenapa? Karena ketua panitianya ya, ketua LIPI saat itu Pak Prof. Dr. Lukmanul Hakim itu murid ngaji Pak Ziyad, ngaji sama Pak Ziyad, jadi Pak Ziyad dapat gratis. Ya, berkahnya Al-Quran. Dapat tafsir tematik juga dapat tafsir saintifik, dapat tafsir ilmiah Kemenang ya, cuma-cuma. Nah, lalu ada studi mushaf Al-Quran ya di Indonesia, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang studi living Quran. Baik, nah yang harus teman-teman ketahui dan pahami adalah bagaimana sistematika studi naskah. Ya, ini yang mungkin baru, tapi saya rasa kalau yang program S1 dulu studi naskahnya diajar Pak Ziyad, nah ini pengulangan. Cuma ada bedanya, tetap ada bedanya pasca. Ya, pasca ya. Masa sama S1 ya kan nggak mungkin. Ya, jadi sistematika yang pertama gini. Yang pertama adalah mustalahat fi dirasat kutubit tafsir. Mustalahat ini harus teman-teman ketahui dan pahami. Ya, yang pertama, ini bisa dilihat nggak? Azad nulis. Coba diarahkan ke sini, Mbak. Ya, oke. Pak Azad sudah nulis, ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu menulis. Ini sudah ada semuanya, Pak Azad tuangkan di makalah. Nanti bisa, sebenarnya tidak buku, cuma nggak terbit-terbit, Mbak. Ya, Mas, ya. Sudah ada draft buku, tapi ya nanti Pak Ziad share ya cuplikannya dari apa yang Pak Ziad sampaikan ini sudah Pak Ziad tuangkan semua.
dalam tulisan nanti Pak Ziad share ya ke kalian untuk dijadikan acuan dalam membuat tulisan tentang studi naskah karya tafsir Nusantara. Ya, Pak Ziad jamin ya, maksudnya capaian mata kuliah kita nanti teman-teman yang pertama tentu akan dapat membaca naskah tafsir itu secara akademik, begitu ya, memahami istilah yang terkait dan meskipun teman-teman nggak membaca secara keseluruhan sampai khatam, tapi teman-teman tahu banyak tentang satu naskah tafsir tertentu, gitu ya. Karena ini kuncinya. Nggak ngerti studi naskah, ya ngeblank ketika membaca karya tafsir. Baik, yang pertama adalah mustalahat. Ini penting untuk diketahui dan pahami. Ya, ada namanya apa? Baru nih. Oke. Ada namanya masdar, masadir tafsir. Ya, sumber penafsiran. Masdar itu sumber penafsiran. Nah, yang harus teman-teman ketahui ada dua jenis sumber penafsiran. Yang pertama adalah apa? Masadirut tasnif. Ya, masadirut ta'lif sama aja. Ya. Sumber penulisan beda. Ya, antara sumber penulisan dan sumber penafsiran. Nah, cara tahunya bagaimana? Umumnya para mufassirin itu, terutama yang katakanlah abad ke-20 1900-an, itu selalu menuangkan ya masadirut ta'lif tasnif itu dalam muqaddimah mereka. Ya, dalam muqaddimah mereka. Contoh, teman-teman bisa baca muqaddimah Marah Labid karya Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi. Ini jangan sampai salah ya menyebut Syekh Nawawi ini dengan Al-Imam An-Nawawi, berbeda ya. Kalau yang di kita itu tafaulan. Nawawinya tafaulan. Kalau Nawawi yang asli ya siapa? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, di mukaddimah beliau di Marah Labid itu beliau tuangkan di sana bahwa karya tafsir yang beliau tulis itu mengambil dari tafsir apa? Ya, ada namanya salah satu referensi Marah Labid itu ada namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Nah, ini yang banyak sekali para kritikus itu salah memahami karya tafsir ini. Dipikirnya apa? Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, bukan. Ini Al-Futuhat ada dua. Ada Al-Futuhat Al-Ilahiyah, ini karya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Nah, itu yang dijadikan, ini syarahnya apa? Tafsir Al-Jalalain. Ini yang dijadikan referensi masadir ta'lif atau tasnif oleh Syekh Nawawi. Ya, Syekh Nawawi. Nah, cara mengetahui masadirut ta'lif, masadirut tasnif, kita baca mukaddimahnya. Pertama, ini sudah ada semuanya. Yang kedua, kalau di mukaddimah tidak ada, maka ya kita bisa membaca redaksi tafsir. Ya, redaksi tafsir, kutipan tafsir. Biasanya di sana ada kutipan tafsir, misalnya kalau Razi min khilal tafsir, berarti salah satu referensinya adalah Ar-Razi, ya, yang banyak diperdebatkan saat ini sampai jadi disertasi di Al-Misbah, ya, Toba-Tobai dalam tafsirnya menyatakan dikutip oleh Pak Quraisy misalnya. Nah, dari situ kita bisa tahu masadirut ta'lif, masadirut tasnifnya, ya, mengambil dari karya tafsir apa. Kalau di referensi berbahasa Arab, masadirut tasnif, masadirut ta'lif itu dibahasakan dengan
apa? Kutubut tafasir allati athar 'ala al-mu'allif. Ya. Kutubut tafasir allati yarji'u ilaiha al-mufassir. Bahasanya seperti itu. Karena tentu ya, kalau kita memposisikan diri sebagai mufassirnya, tentu tidak semua karya tafsir kita kutip, pasti akan kita pilah dan pilih. Makanya dibahasakan dengan aktarat. Ya, aktarat itu ya karya tafsir yang mengesankan ya diri pembacanya atau diri mufassir dalam hal ini. Nah, ini cara yang keberapa? Kedua, melihat kutipan tafsir dalam badan tafsir itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cara yang mudah juga adalah dengan melihat footnote. Nah, gitu ya. Dengan melihat footnote, rujukannya kemana. Kalau tidak ada di Muqaddimah, nggak ada badan teks, lihat footnote-nya. Nggak ada juga. Cara yang termudah adalah dengan melihat maraji' tafsir. Ya, maraji' yang biasanya ada di halaman terakhir atau di juz terakhir. Kita akan bisa tahu apa masadir tasnif atau masadir ta'lif. Nah, yang kedua adalah masadir tafsir. Masadir tafsir itu sendiri. Nah, ini butuh ya analisis dan kejelian kita untuk bisa menilai ya apakah sebuah naskah itu kategori masdar apa bil ma'thur ya, bil ma'thur. Ini ada bil ma'thur. Ada beberapa istilah, jangan bingung ya. Barangnya sama, istilahnya berbeda ya. Ada bil ma'thur, ada bil mangkul, ada bil riwai ya, terserah mau pakai yang mana. Sami mawon ya, barangnya eta kene kata orang Jawa, orang Sunda ya, bil riwai. Nah, teman-teman perhatikan bahwa penilaian apakah studi apakah sebuah naskah tafsir itu masdarnya bil maksur atau bil raqi ya, ada bil raqi, ada bil isyarah ya. Jadi intuisi kalau bahasa Pak Kures itu kesan ya, kesan yang kita dapatkan inda ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Nah, itu disebut oleh mufassirin sebagai isyarah, dan itu dilegitimasi sebagai masdar tafsir karena ada karya tafsir yang didasarkan sumber isyarah itu ya. Kebetulan tesis Pak Ziyad tentang tafsir al-isyari fil mizan, menakar ya keautentikan tafsir berbasis isyarah ya. Jadi kalau dalam tasawuf itu kita kenal sebagai ma'an wa mawajid yajidu hattali inda ta'amul ma'al Qur'an Karim, yang disebut sebagai tafsir isyarah ya. Nah, untuk bisa menilai ini yang apa namanya, kalau qiraahnya dengan isyarah jelas lah ya, perbedaannya sangat kentara begitu. Nah, teman-teman yang suka bingung itu adalah membedakan ini bil ma'thur, bil maqul, bil riwai sama bil raqi. Teman-teman sekalian, ya, sebagai seorang mufassir, tentu semua akan berpikiran sama. Ya, ideal. Ketika saya hendak, misalnya Pak Ziyad mau nulis sebuah naskah tafsir, maka inginnya Pak Ziyad adalah menggabungkan ya berbagai macam sumber penafsiran ini. Tentu Pak Ziyad akan menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran sebagai sebuah konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan. Bicara tentang munasabah, ya artinya kan penting. Ya, kemudian juga yang tidak bisa kita tinggalkan adalah menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Meskipun ya penafsiran langsung Nabi terhadap Al-Quran terbilang bisa kita hitung.
Demikian juga yang tidak bisa kita hindarkan, ya, secara ideal ketika Pak Zian tidak menafsirkan Al-Quran adalah mengambil pendapat salafun saleh. Itu tidak bisa. Semua berpikiran ideal. Cuma bedakan antara posisi mufassir dengan kita sebagai pembaca tafsir. Bedakan. Kita saat ini bukan mufassir. Saat ini adalah pembaca tafsir. Sehingga ya kita diarahkan untuk bisa menilai mana yang kira-kira dominan di antara ketiga sumber ini. Gitu ya. Jangan lantas nanti teman-teman diminta untuk memberikan hasil analisis terhadap satu naskah tafsir. Loh Pak, kenapa tafsir ini diroi? Padahal kan ada tafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kutip hadis juga. Bukan begitu ya cara melakukan analisis. Jadi analisis kita didasarkan pada mana yang dominan. Ingat, analisis kita itu didasarkan pada mana yang dominan. Ketika kita mengatakan misalnya tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu ya menggunakan sumber birra'yi atau kategori tafsir birra'yi, itu tidak lantas kemudian mengatakan bahwa Hamka sama sekali tidak merujuk ayat dalam menafsirkan Al-Quran, atau Hamka sama sekali tidak mengutip hadis dalam menjelaskan ayat. Bukan. Penilaian ini didasarkan pada mana yang dominan, karena kalau kita cross, kita bandingkan, ternyata kutipannya ayat Al-Quran sama hadis itu tidak banyak. Yang banyak adalah uraian dari Hamka sebagai penulis tafsir. Makanya kita simpulkan Hamka itu Al-Azhar ya dari sisi masdarnya kategori firman. Nah, ada pendapat baru, tapi ini nggak usah diikuti Pak ya, sebagai pengayaan materi saja. Syekh Musa'id Ad-Doktor ya, Profesor Musa'id At-Tayyar, guru besar tafsir Ibnu Qura, itu punya pendapat nyeleneh malah. Jadi kategori masadir tafsir itu nggak ada. Bil ma'thur nggak ada. Bil isyarah nggak ada. Yang ada adalah bil waqi katanya. Loh, kenapa bisa begitu? Iya, karena dalam proses ya melakukan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu tetap melibatkan Rabbi. Dari mana Anda tahu kalau ayat ini menjelaskan ayat ini ya punya korelasi dengan ayat ini kalau bukan didasarkan pada logika? Dari mana Anda tahu kalau hadis ini masih ada kaitan dengan ayat tertentu di luar apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini menarik juga. Cuma sebagai pengayaan, kalau kita mahasiswa tetap harus mengikuti ini ya, bil ma'thur, bil manqul, bil riwayi atau bil ra'yi atau bil isyarah. Ingat ya bahwa tugas kita sebagai pembaca tafsir bukan berpikiran ideal layaknya mufassir penulis tafsir, tapi kita sebagai apa? Pembaca tafsir yang memberikan penilaian terhadap satu naskah tafsir. Baik, berikutnya ya jangan terbolak-balik ya nanti sistematikanya. Berikutnya adalah ya, setelah masdar, berikutnya mana hidup tafsir. Mana hidup tafsir. Mana hidup tafsir. Metode tafsir. Ingat, bukan metodologi. Metode tafsir. Kalau metodologi tafsir itu analoginya ibarat rumah. Metode tafsir itu ibarat ruang tamu, gitu ya, jangan tertukar. Nah, keseluruhan pembahasan ini kita bisa sebut sebagai metodologi naskah tafsir. Nanti sistematikanya mulai dari tarjamatul mufassir dengan 5 variabelnya ya. Yang pertama maulid wa nashtatu. Kemudian yang kedua
eh, apa Pak? Rihlatul ilmiah, kemudian syuluhu wa tulahu. Kemudian yang keempat apa? Setelah syuluhu intisabu bil manhaj aqidatul mufiqhan wa tasawufan. Yang kelima adalah apa? Yang kelima itu adalah dawafi'ut tafsir, ya, motif, ya, kenapa sebuah naskah itu ditulis. Ini juga menjadi satu kajian yang menarik Pak, dalam studi naskah. Karena umumnya Pak, sama seperti masadir tafsir, seorang penulis tafsir itu selalu curhat, ya. Ya, dalam mukadimahnya kenapa satu tulisan itu dibuat, ya, seperti Syekh Muhammad Nawawi, ya, dalam Marah Labid mukadimahnya kita baca yang pertama waqad hasdani ba'dul a'izzah an aktuba kitaban tafsiran fataraddad fi dzalika, dan seterusnya, ya, ila akhir. Nah, jadi curhat. Nah, ini yang disebut sebagai dawaful tafsir. Kemudian kemudian masadir tafsir, ya, manahijut tafsir, lalu turut tafsir, alwahut tafsir, salbiyat ijabiyat. Ya, ini namanya sistematika atau metodologi, Pak. Nah, kalau metode itu berbeda. Kalau metode tafsir, maka ada namanya apa? Tadi yang Pak sebut sebagai ijmali, kemudian tahlil. Yang kedua, yang ketiga muqarnah. Ada yang dikembangkan oleh Fahmina Institute, tapi ini belum matang. Ada namanya manhaj tabaduli atau qiraah mubadalah, ya. Apa itu? Penafsiran equal, ya, gender equality, ya. Itu tabaduli, manhaj tabaduli. Kemudian ada yang juga sedang hangatnya diperbincangkan adalah maqasidi wasfi Ashur Zaid, ya, maqasidi. Nah, kita bahas yang pertama ijmali. Sekali lagi, ijmali adalah penafsiran yang singkat, ringkas, padat. Artinya hanya beberapa muta'alliqat tafsir saja yang dipilih. Umumnya satu unsur saja. Dia bicara masalah. Dia nggak bicara tentang apalagi qiraah, apalagi rasul, apalagi ikhtilafun fuqaha, ya, ikhtilafun fuqaha untuk tafsir-tafsir yang laun atau coraknya fikih, ya. Enggak, dia bicara secara global saja, ya. Ini tafsir apa? Ijmali, ya, ijmali. Kemudian tahlil. Tahlil tentu rinci. Nah, rincinya bagaimana? Membahas semua aspek penafsiran. Semua dibahas. Karena rinci, nah ini yang perlu diingat teman-teman, ya. Karena penafsirannya rinci, maka konsekuensinya adalah jumlah halaman yang banyak. Nah, kalau jumlah halaman yang banyak, berarti jilidnya berjilid-jilid, berbilang-bilang. Gak mungkin kemudian tafsir 10 jilid kita katakan ijmali. Demikian juga tafsir cuma 2 jilid kita katakan tahlil. Kontradiksi, Pak. Jadi ijmali itu penafsiran yang singkat, ringkas, padat, dengan kata lain tidak banyak muta'alliqat tafsir yang dibahas di sana. Jadi kalau mau meneliti nanti, misalnya adik-adik atau teman-teman menentukan lokusnya tafsir Nusantara misalnya. Jangan kemudian ketika misalnya temanya itu kompleks, membutuhkan penafsiran yang rinci, ada terus kemudian ngambil lokusnya itu tafsir yang manhajnya ijmali, gak bakalan dapat, ya, materinya nggak memadai untuk dijadikan bahan penelitian karena tafsiran singkat, ringkas, dan padat. Gitu, Pak, ya. Mas, baik, dari sini bisa dipahami, ya. Kemudian berikutnya muqarnah. Banyak yang bingung membedakan apa bedanya ijmali, tahlili, dan muqarnah. Karena misalnya
Di tafsir tahlili itu juga ada ikhtilafun fuqaha, ya, dibahas perbedaan antar mazhab di sana. Nah, muqaran kan tafsir yang apa? Membedakan. Bukan begitu maksudnya. Muqaran itu ada umumnya dalam karya tulis ilmiah. Entah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi yang meng-state secara langsung studi komparasi. Nah, itu namanya tafsir muqaran. Ya. Tafsir analisis komparatif antara tafsir misalnya Al-Azhar dengan Al-Misbah. Nah, itu baru tafsir muqaran. Ya. Jadi yang ada dalam karya tulis ilmiah. Semua bisa dikatakan tafsir manhajnya muqaran. Baik, berikutnya ini manhaj tafsir ya, tabadzuri tadi ya. Tentu sebagai sebuah gagasan baru itu kita hargai. Namun demikian, outputnya sesungguhnya tidak ada yang baru dalam manhaj tabadzuri. Memang sudah semestinya demikian dalam membaca ayat-ayat tentang gender. Ya, Islam, Al-Quran sudah kurang apa mengangkat harkat derajat kaum wanita. Gak perlu diulang lagi. Meskipun ada isu-isu terkini Mbak ya terkait dengan wanita minta dari mitru hadil unsain, bagaimana kalau statusnya misalnya dia janda ya, nggak ada yang menafkahi ya, adakah ketika misalnya ayah ibunya meninggal atau suaminya meninggal itu kan dapatnya cuma 1/8 yang sejak awal ya, mendampingi suami dalam suka dan duka dapatnya cuma 1/8. Ketika saya iseng ya nanya pada salah satu Syekh Al-Azhar itu, dijawab simpan nasiban mafruḍa, selesai. Nasiban udah selesai. Nah, ini salah satu upaya Tabadzuri ya. Kemudian maqasidi, demikian juga kata itu. Maqasidi itu, kalau boleh saya sebut ya, saya ngedraft tapi nggak selesai. Tapi saya rencana menulis jurnal tentang tafsir maqasidi, studi kritis. Karena maqasidi ini sama dengan tabadzuri. Ya, jadi reinventing doing, kata orang kulit. Jadi melakukan sesuatu yang memang semestinya sudah dilakukan oleh para mufassirin sebelumnya. Manhaj ijmali, ya, bukankah tujuannya untuk mengetahui maksud Al-Quran? Tafsir itu kan untuk menjelaskan maksud Al-Quran sesuai dengan kapasitas kita manusia. Ya Pak ya. Demikian juga ijma, tahlili, ya. Al-Quran juga demikian. Lalu kenapa harus menegaskan satu istilah baru? Masih toh ujung-ujungnya sama. Dan bahkan kalau kita lihat yang diklaim sebagai output tafsir manhaj maqasid, ujung-ujungnya sama kayak inch. Coba tengok, ya, susah bisa memastikan. Gitu ya. Baik, meskipun yang termasuk yang menjadi sasaran kritik kita profesor. Ya, baik. Oke, yang mana itu tafsir. Berikutnya turukut tafsir. Jangan kembali, ya. Turukut tafsir. Jangan bicara turuk baru manhaj. Dan bagaimana mungkin kita tahu sistematika pembahasan tafsir, sedangkan kita belum bahas manhaj. Turuk thariqatut tafsir itu adalah aplikasi dari manhaj. Kalau yang dipilih ijmali, maka sistematika pembahasannya seperti ini. Ya, misalnya sistematikanya ya menuliskan ayat Al-Qur'an. Kemudian menerjemahkan ayat ya dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai KBBI.
Yang ketiga apa? Menampilkan atau menjelaskan sebab turunnya ayat. Baru kemudian ini ijmal ini ya, baru menafsirkan ayat Al-Qur'an secara singkat, ringkas, dan padat. Itu tulisannya dokter. Bisa lihat. Ya, baik. Oke ya. Wah, ini turut tafsir. Jadi agak aneh kalau kita dapatkan ya tulisan di buku atau di jurnal, ini kebolak-balik sistematikanya. Ini yang kemudian menjadi PR teman-teman nanti ya. Itu tugas ITS itu nanti untuk bisa melihat karya tulis yang lain dengan kerangka teori ini ya, mana yang tidak tepat, mana yang harus diluruskan dan seterusnya. Termasuk penggunaan istilah. Naskah tafsir ini menggunakan metode birrogi. Gak ada metode birrogi itu ya, metode kok birrogi. Karya tafsir ini bercorak ijmali. Lah, gimana ceritanya? Corak ada ijmali itu banyak sekali. Artinya apa? Yang nulis nggak paham. Yang nulis nggak paham dengan mustalahat ini dirasa kutubin tafsir ini nggak paham. Jadi nanti itu kerjaan teman-teman untuk bisa terjun melakukan analisis terhadap tulisan-tulisan yang ada. Baik ya, turut tafsir. Kemudian berikutnya adalah alwan tafsir. Ya, alwan tafsir, launut tafsir. Launut tafsir. Apa tuh, Pak? Oh, baterai, Pak. Ya. Ah? Oh, ya, silakan, silakan, Pak. Oke, alwan tafsir. Apa yang disebut dengan launut tafsir? Launut tafsir itu hati-hati ya, teman-teman. Jangan salah ya memahami launut tafsir. Launut tafsir itu adalah muyulatul mufassir ila qadiyatin muayyan ila fannin minal funun. Nah, bisa kita tambah al-mukhtar ladaik ya, atau alladhi yamilu ilaih. Jadi muyulah itu artinya apa, Pak? Condong kan? Namanya condong kan berat sebelah. Nah, artinya apa? Jadi kecenderungan seorang mufassir untuk membahas satu tema tertentu secara rinci, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dirinya memang ahli di bidang itu, atau kecenderungan untuk membahas satu disiplin ilmu tertentu secara detail dan panjang lebar. Paham dari sini? Ya, artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau naskah tafsir itu manhajnya ijmali, kira-kira dia bercorak atau tidak? Tidak. Ya. Bagaimana mungkin dalam tafsir bermanhaj ijmali yang hanya 1, 2, 3 jilid, ya, bisa didapatkan kecenderungan seorang mufassir untuk melakukan pembahasan satu tema tertentu secara panjang lebar? Tak mungkin, Bang. Nah, ini teman-teman nanti akan lihat banyak sekali peneliti ya, pengkritik tafsir yang kurang tepat ya, menilai sebuah naskah tafsir itu ijmali tapi bercorak. Hah? Ijmali bercorak? Gimana ceritanya? Nah, itu namanya tadi ya, beda lagi. Ada nama istilah lawazimut tafsir. Lawazimut tafsir itu konsekuensi penafsiran. Bedakan antara alwan tafsir dan lawazimut tafsir. Kalau misalnya sebuah ayat itu memuat tentang aspek hukum misalnya, lalu saya sebagai mufassir menjelaskan hukumnya, ya, itu lawazimul tafsir, bukan alwanul tafsir. Nah,
Bagaimana sebuah penafsiran itu bisa dikategorikan anwar tafsir? Ketika saya sebagai seorang mufassir itu menjelaskan tentang satu persoalan hukum yang terkandung dalam ayat secara panjang lebar sampai bahkan dalam tahap membosankan. Perlu nggak sih sebenarnya kita akan menemukan kesan itu? Ya. Nah, disitulah kita bisa nilai oh ini ada coraknya dan itu tidak akan mungkin terjadi pada tafsir yang manhajnya ijma. Ya, kalau ayat bicara tentang akhlak misalnya, kemudian saya jelaskan dalam konteks tasawuf, ya memang sudah semestinya tugas saya seorang mufassir menjelaskan makna dan kandungan ayat. Ya, tapi saya menjelaskan tidak panjang lebar seperlunya. Nah, itu namanya nawasibul tafsir. Banyak yang salah menilai corak marah labid itu fikhi karena Syekh Nawawi itu membicarakan persoalan fikih di sana. Memang sudah semestinya itu lawazim tafsir, bukan al-wadud tafsir. Tafsirnya cuma 2 jilid. Buktinya apa? Gak panjang lebar kan? Itu Mbak. Ya. Nah kalau mau laun fikhi itu adalah silahkan bandingkan dengan tafsir al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya baru ya warak Mbak ya. Itu puas gitu ya. Nah itu namanya laun fiqhi gitu Pak ya. Baik. Nah ini yang disebut sebagai anwar tafsir. Dalam beberapa literatur, misalnya Ali Ayyazi ya, Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajum itu membagi lagi anwar tafsir dengan apa? Ittijah tafsir. Ittijah tafsir. Apa itu Mas? Intijah tafsir ini terkait dengan apa? Intimaul mufassir ila al-madhahib fil aqidah. Ya, khusus untuk akidah itu kalau Ali Ayyazi mengistilahkan dengan intijah. Misalnya al-intijah as-sunni, al-intijah as-syi'i, al-intijah apalagi? Asy-Syi'i, Al-Ibadhi, As-Salafi, ya, Al-Wahhabi, ya, ittijah, aqidah. Intima mufassir ila madhabin fil aqidah. Gitu ya. Ali Ayyaz menyebut dengan istilah bukan alwan tapi apa? Ittijah. Ya. Kalau tidak salah di S1 itu ada pembahasan namanya madzhabut tafsir. Salah satu orientalis juga punya karya tentang madzhab tafsir ya. Siapa? Ignaz Goldsier. Madzhab tafsir. Nah, itu yang disebut sebagai intijah ya versi Ali Hijazi dalam kitabnya karyanya apa? Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, yang perlu diungkap adalah salbiyat dan ijabiyat, kelebihan dan kekurangan ya sebagai kesimpulan dari analisis kita terhadap satu naskah tafsir tertentu. Apa kekurangannya kita harus ungkap secara akademik ya secara jujur karena bagian dari amanah ilmiah yang kita emban ya. Demikian juga kita juga nggak boleh menutupi apa kelebihan dari sebuah naskah tafsir ya untuk menjadi satu kajian akademik ya ke depan bagi yang ingin menulis tafsir ya di masa yang akan datang. Nah, salah satu capaian pembelajaran secara akademik dari kita belajar mata kuliah ini, jadi apabila ada di antara teman-teman yang mendapatkan wahbah dan ma'unah dari Allah untuk bisa menulis sebuah karya tafsir, maka sudah tahu harus bagaimana. Ya, Mbak ya. Sudah tahu ya masadir tafsir, manahijut tafsir, turukut tafsir. Mau milih yang mana nih? Alwanut tafsir. Tinggal positioning saja. Kita mau
menempatkan diri yang mana sehingga nanti secara sistematis ya karya tafsir kita akan bisa dibaca ya secara akademik begitu ya, sesuai dan relevan. Baik, demikian teman-teman sekalian. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan. Baik yang di offline maupun online. Ya. Yang mana, Mbak? Ah, ya, yang pertama tentu Mbak ya, kalau kita baca tafsir-tafsir yang manhajnya ijmali, pasti mereka pertama akan menuliskan ayat Al-Quran yang hendak ditafsirkan, ya, yang hendak ditafsirkan. Kalau ijmali itu udah pasti gelondongan saja, berbeda dengan tahlili. Tahlili itu biasanya ada pengelompokan, ya, lihat di Al-Azhar. Demikian juga lihat di Al-Misbah, itu dikelompokkan. Dan pengelompokan Al-Misbah nih, ide nih ya. Catat baik-baik. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun ya. Jadi coba perhatikan sistematika penulisan Al-Azhar dan Al-Misbah. Al-Azhar juga mengelompokkan ayat. Al-Misbah, Pak Quraisy juga demikian. Nah, coba dibandingkan. Ini jadi judul nih, ya. Objek penelitian ini dibandingkan. Al-Azhar didasarkan atas apa? Pertimbangannya, ya. Apakah terkait dengan misalnya tahzibul Quran? Ya. Ada at-thuluth, ada ar-rubu', ada al-khumus. Apakah terkait dengan tanda ain dalam Al-Quran? Ya. Nah, ini tugas kalian sebagai peneliti untuk kemudian bisa menganalisis lebih dalam apa dasar epistemologis dari Buya Hamka dalam tafsirnya mengelompokkan ayat, dan juga Al-Misbah Pak Quraisy dalam mengelompokkan ayat. Tentu ini teman-teman nggak akan dapati di ijmali gelondongan ya, karena mirip-mirip, beda-beda tipis dengan terjemah tafsiriyah ya, cuma bedanya ada muta'alliqatut tafsir yang dibahas. Oke, pertama tentu gelondongan bukan ayat, kemudian baru ya menampilkan atau menuliskan ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah menerjemah atau menuliskan terjemah, terserah redaksinya ya. Memaparkan boleh ya, boleh menampilkan terjemah ayat tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI misalnya. Kalau di Al-Azhar itu ejaan lama ya. Di Al-Azhar itu terjemahnya ejaan yang lama. Tentu sistematikanya menyesuaikan. Baru yang ketiga, biasanya kalau ijmali itu sababun nuzul saja yang umum. Ya, sebab turunnya ayat, menampilkan sebab turunnya ayat. Nah, nanti menjadi sasaran kritik teman-teman. Apakah riwayatnya itu dicantumkan secara lengkap atau tidak? Ya, ta'anunnya itu, annya itu termasuk perawi akhirnya, apakah ditakhrij atau tidak? Nah, itu bagian teman-teman itu ya, salbiat ijabiyat nanti ya, sebagai sasaran kritik, objek kritik dari pembaca tafsir. Cuma gelondongan saja, misalnya nggak ada perawinya ya. Kemudian baru menafsirkan ayat secara global atau secara singkat, ringkas, dan padat. Umumnya seperti itu ya, manhaj ijmali. Kecuali tahlili, sistematinya bisa beda-beda tergantung selera mufassir. Ada yang menampilkan munasabah dulu, ada yang menampilkan analisis kebahasaan dulu ya. Contoh Pak Quraisy itu ya, sababun nuzul baru kemudian. Ada yang menampilkan ikhtilaful qiraat dulu ya, ikhtilaful qiraat dulu. Ada yang menampilkan ikhtilaful fuqaha dulu ya. Dia ingin menunjukkan kepakarannya ya, minatnya dalam bidang apa mufassir itu. Ya gitu ya. Kalau tahlili lebih variatif, berbeda dengan ijmali. Kalau ijmali itu sudah ya begitulah ya, flat-flat aja ya, lurus-lurus saja. Baik. Yang lain? Mbak. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar. Sebentar ya. Ini ada yang nanya ya. Oh ya, mau tadi. Oh, kurang nih ya.
Maudhu'i ya ada di sini, Pak. Maudhu'i. Ya. Nah, maudhu'i ijmali, taklil maudhu'i. Maudhu'i itu tematik ya. Maksudnya pernah mengaku juga mata kuliah tafsir tematik. Maudhu'i. Maudhu'i itu tematik. Ya, ada tematik ayat per ayat, ada tematik per surat, ada tematik per juz. Ya, ada tematik per juz. Contohnya, tematik per ayat. Ya, itu banyak kita dapati dalam karya tulis ilmiah. Ya, misalnya konsep apa takwa dalam Al-Qur'anul Karim. Itu maudhu'nya. Ya. Ya. Kemudian ada tematik per surat. Umumnya adalah surat-surat yang masyhur, ya. Tafsir surat Yasin banyak sekali. Tafsir surat Ar-Rahman, tafsir surat Al-Waqiah, ya. Nah, ini tematik per surat. Ya, artinya mufasir itu ya cuma nulis surat itu. Ya, dia nggak punya tafsir yang lain gitu karena muhimmahnya dafi'nya ya memang berkepentingan untuk menuliskan tafsir surat tertentu yang biasanya motifnya untuk apa mengakomodir keinginan jamaahnya gitu biasanya. Nah, kemudian ada tafsir maudhu'i per juz ya, dan umumnya juz-juz yang masyhur ya, contohnya apa, tafsir juz amma ya, tafsir juz amma. Nah, saya kasih tahu teman-teman sekalian ya, dampak seorang mufassir tidak memahami mustalahat dan sistematika studi naskah itu teman-teman nanti bisa dapati pada contohnya adalah ini kritik ya, kritik konstruktif tentunya, nah akademik adalah tafsir ilminya Salman ITB ya, itu tafsir ilminya Salman ITB lucu ya, manhajnya nggak jelas ya. Coraknya juga nanggung ya. Nah, ini karena nggak belajar studi naskah sama Pak Ziad ya. Gitu. Jadi tafsir nanti kita akan belajar itu salah satu objek kajian kita. Ya, dia ingin bikin corak saintifik, tafsir ilmi. Tapi milihnya maudhu'i, kan lucu. Gitu. Maudhu'i per juz pula. Nah, kalau maudhu'i begini, misalnya ilmu apa namanya apa ya, contohnya air dan misalnya kita kutip salah satu karya air dan tumbuhan dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, itu tematik ya, dari 1 sampai 114 surat kita sisir semuanya itu ya, sebagaimana tariqah tafsir al-maudhu'i ya. Nah, ini enggak maudhu'i per juz, Mbak. Waduh, ya. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Sudah bisa tergambar nggak? Law-nya saintifik, ya. Milihnya juz 30. Ya, kita sama-sama tahu, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ya. Umumnya surat-surat di juz 30 itu makkiyah, ya. Makkiyah itu tidak banyak bicara tentang ilmu pengetahuan. Umumnya bicara tentang akidah. Kemudian bicara tentang nubuwah, ya, tentang eskatologi, ilmu akhirat, Mbak. Lah, corak yang dipilih sains. Coba bayangkan, Mbak. Ada banyak ayat yang terabaikan, nggak ditafsirkan, dibiarkan begitu saja. Lah, ini gimana sih? Ya, ini bukti bahwa penulisnya awam tentang studi naskah. Nah, kemudian datanglah ya, terbitlah tafsir saintifik yang ideal. LPMQ Kemenag, semua timnya tahu tafsir karena profesor di bidang tafsir. Ya, gitu, Mbak ya. Bersyukur kita kemudian ada tafsir yang diinisiasi oleh LIPI dan kemudian Kemenag LPMQ. Baik, itu Mbak ya, itu maudhu'i ya, masuknya mana itu tafsir. Tadi mohon maaf, udah lupa. Baik, lanjut.
Teman-teman tadi yang di online tadi saya dengar suara. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ya, eh, tentang mau bertanya tentang komparasi tafsir ya. Ya, Itu sepintas tadi baca sepintas yang tentang itu tafsirnya rata-rata kan tafsir ketika ahruful muqatta'ah tentang seperti alif lam mim dan lain-lain itu tidak hanya menafsirkan dengan wallahu a'lam bishawab gitu aja. bentar-bentar Mas. Pelan-pelan Mas. Dengar nggak? Tapi dengar ya. Baik, Pelan-pelan ya, soalnya nggak jelas suaranya. Ya, baik, jangan terlalu cepat. baik. Ya, bisa mau bertanya tentang apa ya? Tentang biasa kan para ahli tafsir itu kalau ahruful muqatta'ah seperti alif Oh, lam mim gitu kan. Ya, ya. ayat ayat mengatakan ayat mutasyabihat itu selalu mengartikan wallahu a'lam bishawab Ya. biasanya rata-rata ya. Ah, tetapi ada kalau kita lihat nih tafsir Ibnu Abbas Al-Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas itu Nafsirkan. menafsirkan dengan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Ya, itu Muhammad. ya, Kemudian saya lihat juga sepintas ya tafsir Ahmad Hasan, tafsir Al-Furqan. Itu ya, juga beliau dengan singkat hampir ya, hampir mirip dengan Ibnu Abbas itu menafsirkan alif lam itu Allah, lam mim lam itu Jibril, mim Muhammad. Nah, itu ya. kalau kedua tafsir itu diperbandingkan dari sisi apa ya, pembahasan tentang ahruful muqatta'ah atau mungkin ayat-ayat mutasyabihat itu Pak, apakah bisa menjadi bahan kajian itu Ustaz? Nah, Oh kira-kira. ya, Ya, baik. ya. Ya, Silakan Ustaz. baik. Ya tentu dah bisa lah, ya bisa. Dan memang tempatnya di IGI ya. Iya, Mengkaji iya. hal-hal yang langka-langka yang aneh-aneh itu tempatnya di IGI. Namun terkait Iya, dengan penafsiran ahruf muqatta'ah fi awaili suwar, ya. iya. Iya. Kalau di usul ya. Ya, ahruf muqatta'ah fi awaili suwar, ya. Itu kan ya tergantung tadi ya manhajnya. Kalau yang ijmali ya simpel saja ya. La ya'lamu maknaha illallah azza wa jalla wallahu a'lam ya itu ijmali. Tapi kalau kita Iya. mau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ya lihatnya bukannya jangan ke tafsir yang manhajnya ijmali ya. Hmm. Antum buka ya tafsir yang manhajnya tahlili, terutama yang coraknya Sufi Isyari. Wah, itu puas itu, ya, Oh, puas, ya. Eh, atau misalnya yang ada istimewa sekalipun, ya, insya Allah antum juga akan mendapatkan penjelasan yang mukni' di sana, ya. Taruhlah misalnya dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, karya Ibnu Ashur, Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur, atau misalnya di ini yang modern loh ya. Misalnya tafsirnya Badi'uz Zaman Said Nursi ya, hmm. Al-Maktubat. Nah, itu juga antum insya Allah akan mendapatkan penjelasan yang cukup ya terkait dengan ahruf muqatta'ah fi awailis suwar ya. Tapi kalau tafsir klasik ya banyak sekali yang menjelaskan tentang itu ya. Salah satunya adalah tadi yang antum sebut ya Tanwirul Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas. Meskipun ya eh, ada yang mengatakan bahwa itu bukan penafsiran Ibnu Abbas murni ya. Hmm. Ya nyabang-nyabang ada beberapa kumpulan riwayat begitu kurang lebih. Namun demikian, ya pembahasan tentang afruf muqatta'ah itu masih menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Ya, salah satunya yang saat ini ongoing proses adalah disertasinya kepala asrama IIKI. Ya, Hmm. itu membahas tentang asrarul huruf. Ya, al alif. Ya, alif itu dibahas dalam Al-Quran dari segala perspektif. Ya, ya membahas tentang rahasia huruf disertasinya itu. Tapi batasan masalahnya pada alif dari beragam perspektif disiplin ilmu. Ya, ada yang membahas seperti itu ya. Jadi saya bisa katakan bahwa
tema tentang ahruf muqatta'ah fi awail suwar itu sesungguhnya masih dapat dikembangkan. Misalnya pendekatan yang terkini adalah soal al-i'jaz al-adadi, ya, al-i'jaz al-adadi, apa nuansa saintifik pada Angka. unsur angka dalam Al-Quran. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengembangkan tema apa ahruf muqatta'ah fi awailis suwar. Ya, itu menarik itu. Ya, antum punya background IT, punya background science, ya, itu bisa memilih tema itu. Nanti kita boleh diskusi. Ya. Baik, oke ya. Kalau Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang lain? Yang lain? Ya. Sebenarnya salah satu sama yang menarik tafsir Ah, ah, ada di bagian Al-Qur'an sama Qasidi. ah, Berarti itu kan artinya dia lahir karena baru gitu kan Pak? baru. Ah. Mana tafsir itu bisa lahir kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kalau memang yang benar-benar baru mungkin saja. Persoalannya tadi, ya, masih menjadi perdebatan ini. Ya, perdebatan kenapa? Ya karena tadi reproduksi, reinventing doing istilah. Jadi merepro, alih-alih membuat satu istilah baru, padahal itu bukan hal yang baru gitu ya. Beda kemasannya doang, buat apa? Itu, ya. Nah, sejauh memang seseorang bisa melakukan inisiasi kreatif yang berbeda dengan sebelumnya, maka sesungguhnya manhaj tafsir itu masih terbuka. Gitu. Tapi sejauh ini reproduksi tadi gitu, bukan ansih baru, tapi reproduksi. Tapi masih terbuka. Silahkan. Karena kajian terhadap Al-Quran itu berkembang dari masa ke masa. Berbeda dengan objeknya Al-Quran. Ya, ya, Mbak. Oke. Yang online cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadr, nakhtatim bi doa. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Itu akhir majelis ya. Mudah-mudahan berkah manfaat. Nanti Pak Ziyad itu ya, Pak Ziyad share RPS-nya ya, PJ kelasnya ya, tahu belum kenalan ini mau PJ kelasnya. Dan tentu semua mahasiswa Pak Ziyad itu lulus ya, kecuali yang nggak lulus. Jadi sebatas Amin. Amin. teman-teman ya, pertama hadir, kemudian yang kedua mengerjakan tugas kelompok, kemudian mengerjakan tugas pengganti UAS karena Pak Ziyad UTS, karena biasanya Pak Ziyad nggak pakai UTS soal ya, esai, kemudian ikut UAS, insya Allah lulus ya, gitu. Jadi nanti silahkan dibagi per kelompok ya oleh PJ kelasnya. Ya, insya Allah Rabu yang akan datang kita akan sudah mulai ya, sudah mulai makalah. Silahkan dibagi kelompoknya ya oleh PJ kelas, dan tentu namanya belajar, nggak usah takut ya. Salah satu pembeda kuliah di Indonesia dan Timur Tengah adalah nulis makalah. Nulis makalah kalau di Timur Tengah baru mulai S2. Ya, kalau di Indonesia sudah mulai dari S1. Nah, nanti yang lulusan Timur Tengah itu bisa sambil belajar menulis, karena nanti di akhir masa perkuliahan teman-teman suka tidak suka, mau tidak mau harus tetap menulis tesis untuk bisa lulus ya. Nah, ini anggap saja sebagai latihan nulis gitu ya. Teman-teman nggak usah, waduh harus nulis, harus presentasi makalah, nggak usah dibayangin ya, dilakukan ya. Baik, demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya absen. Siapa yang nggak masuk? Nanti Pak PJ-nya udah ya di grup. Siapa yang nggak masuk, Pak Ziyad absen. Ya baik, terima kasih. Ustaz. Hah? Ya, insya Allah salam disampaikan, Pak. Dulu setorannya sama Bu Adik, Mak. Oh, iya. Ya. Baik ya, terima kasih ya. Ya. Ibu Ketua, maaf mumpung belum keluar dari Zoom. Ada Ibu Ketua nggak? Baik, terkait tentang mumpung kita kumpul semua di Zoom, masih ada waktu menuju asar sekitar setengah jam lagi. Disampaikan aja Bu, terkait tentang misalnya pembelian buku, pemesanan buku yang sudah kita pesan supaya teman-teman nanti semuanya mengerti gitu. Atau mungkin ada pertanyaan terkait tentang pesanan buku gimana gitu bisa disampaikan. Monggo Bu. Buku sekarang. Oh, nanya buku masih ini. Halo Pak Arif, maaf bisa diulang nggak Pak? Enggak, Kalau nggak di chat. enggak, maksud saya mumpung kita semuanya ada di Zoom, mungkin teman-teman yang di luar kota yang tidak bisa datang ke kampus ada pertanyaan terkait tentang perkuliahan, terkait tentang pembelian buku, percetakan buku. Itu bisa nanti mereka dibuka pertanyaan yang mau bertanya supaya nanti bisa dijembatani oleh Mbak Cindy ke dosen atau misalnya setiap PJ ke dosen. Oh iya. Termasuk kayak misalnya pembagian tugas. Kemarin kan yang di ilmu qiraat itu kita ada pembagian tugas, tapi kemudian hanya pembagian kelompok saja belum ada tugasnya, supaya nanti jelas. Monggo silakan. Terkait buku ini, kitab-kitab yang nggak denger. Ya, lagi udah. Ya udah bisa. Nggak aja mulanya kayaknya. Bukunya ada 3 gitu. Ya, itu wajib nggak kan bingung ada yang beli. Ini terkait itu ya Pak ya, apa yang buku kemarin bareng Pak Fatoni itu ya? Ya, bisa terkait tentang buku juga. Semuanya terkait tentang perkuliahan ini. Oh iya. Jadi kalau yang baru disampaikan Bapak dosen itu kan salah satunya kan ini ya, apa matkul ilmu rosem sama Pak siapa? Pak Fatoni. Nah, Pak Fatoni itu memang menyarankan untuk mahasiswa IIC itu punya buku rujukan beliau. Jadi yang kemarin 3 itu yang ilmu rosem, metode Maisuro sama kaidah qiraat itu kalau bisa mahasiswa itu punya supaya nanti kita belajarnya karena pakai menggunakan buku tersebut gitu loh. Itu untuk yang mata kuliah ilmu resem. Terus kalau misalkan yang terkait mata kuliah yang lainnya itu sepertinya belum dikasih tahu sama dosennya gitu Pak. Jadi kayak masih menunggu arahannya nanti gitu. Cuman biasanya kalau referensi buku yang dipakai itu biasanya ada di silabus, ditulis di situ Pak. Jadi Bapaknya kayak nulis referensi untuk digunakan sebagai bahan makalah nanti bisa dilihat di situ gitu Pak di silabusnya. Cuma nanti bisa saya itu dulu ya konfirmasi dulu gitu ke Bapak dosen masing-masing gitu. Terkait bukunya kalau ada kewajiban untuk punya bukunya tuh buku apa gitu Pak. Terus untuk pembayarannya juga, jadi dari Pak Fatwani kemarin bilang nanti teman-teman suruh kumpulin dulu alamat sama nomor teleponnya. Terus kemarin saya udah kirim ke beliau, terus beliau juga bilang kalau misalkan nanti untuk pembayarannya itu ditunggu resinya.
Jadi resi dari JNE udah keluar, berarti kan udah dikirim ke JNE-nya. Nanti resinya itu dikirim ke saya. Baru nanti saya kasih ke grup kelas gitu ya. Soalnya sampai sekarang juga belum dikasih resinya gitu. Jadi baru setelah dikirim resi, baru di TF gitu ke noreknya Pak Fatoni. Seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung nggak, Ibu dan Bapak sekalian? Mana buku aku? Ayo, monggo teman-teman mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang mata kuliah yang sudah kita pelajari kemarin, mata kuliah Rosal Usmali sama Kiroat. Monggo. Iya. Izin sebenarnya mau tanya terkait kan sudah dibagi kelompok-kelompoknya tadi. Ya. Betul kata Pak Arif tadi kan belum nih apa pembahasannya nih, maksudnya materinya itu mulai untuk makalah itu atau presentasi lain sebagainya itu mulainya minggu ini atau minggu depan atau gimana itu? Biasanya di pertemuan kedua, Pak. Jadi setelah setelah perkenalan, terus minggu minggu yang akan datangnya gitu, baru bisa dimulai presentasi gitu. Heeh. Pintar Mbak Cindy. Terkait yang ditanyakan oleh Mahalul Khairi ya, kalau salah baca. Itu Mbak, yang menentukan tema untuk setiap kelompok itu apakah dari pihak dosen, pengajar, atau dari PJ, penanggung jawab. Oh, Sehingga nanti seandainya kelompok-kelompok sudah dibentuk, jadi kelompok ini kan harus menemukan temannya kan supaya kemudian mereka membagi tugas untuk kemudian membuat makalah. Supaya mungkin sebagian kita, saya yakin semua punya kesibukan, supaya kemudian lebih awal diketahui, lebih awal juga kita bergerak. Apalagi misalnya teman-teman yang Timur Tengah, yang mungkin kita jarang menulis, harus butuh effort juga untuk belajar nulis kan, dan mencari referensi gitu. Monggo yang seperti kayak kemarin yang kita selekta kiroat itu, ilmu kiroat, mungkin ada PJ-nya di sini, mungkin nanti PJ bertanggung jawab untuk menanyakan ke dosen apakah setelah kelompok dibentuk yang menentukan tema pihak dosen atau mungkin PJ-nya atau kita sendiri mungkin, atau misalnya dibuka pilihan siapa yang mau di tema ini, silakan di kelompok siapa gitu misalnya. Supaya lebih terarah dan mudah bagi kita yang mungkin di luar kota kan ya tahu informasi pasti online aja gitu kan dari WA. Kadang juga lewat, kadang mungkin nggak kebaca gitu. Monggo. Assalamualaikum Pak. Izin menanggapi Pak Arif. Monggo. Untuk mungkin gini aja, kalau terkait kelompok, kalau PJ sudah membagi kelompok kita masing-masing, kan dalam silabus itu kan sudah ada tema dari 1 sampai 13 sampai 15. Jadi mungkin bisa menentukan yang kelompok pertama mengambil saja materi pertama gitu. Iya, bisa juga nanti tinggal nanti yang menentukan siapa. Nanti yang menentukan siapa. Siapa kelompok satu berarti mereka mengambil materi pertama, mereka diskusi lah, mereka mungkin membagi sub tema yang ada di materi pertama itu kan, tergantung kelompok masing-masing lagi itu berarti Pak. Kalau menurut saya seperti baiknya. Ya bisa juga Pak, bisa juga seperti itu. Makanya saya tadi mau memastikan yang membagi nanti PJ-nya kah, yang ke dosen atau dosennya yang membagi. Nanti mungkin kita minta tolong ke PJ penanggung jawab mata kuliah ini untuk bertanya ke dosen apakah langsung dibagi sama dia atau nanti ibu dosennya yang membagi supaya nanti kita jelas gitu. Mungkin gitu Pak Samsul. Siap Pak. Mungkin ada PJ matkul tadi yang Kapita Selekta Ilmu Kiroat mungkin bisa menanggapi, monggo. Karena yang sudah dibagi kelompoknya kan yang ini dan beberapa kelompok yang sebelumnya itu. Saya sih usul untuk penanggung jawab ke matkul masing-masing, kelompoknya jangan berubah-berubah ya, atau memang boleh berubah, misalnya matkul ini kelompoknya ini aja gitu, atau berubah-berubah. Kalau berubah-berubah kan kita harus banyak koordinasi ke teman-teman yang beda kelompok, atau memang
satu kelompok itu aja tuh 6 materi itu aja gitu. Tahu gimana Mbak? Monggo. Iya, dari grupnya satu aja, grup kelompok. Iya, iya, iya. Lagi, tapi Berarti setiap mata kuliah dong yang akan tugas itu aja orangnya gitu. hari Kamis Iya, saya sih usul gitu supaya kita nggak banyak koordinasi. Oh Kalau iya, iya. setiap mata Yang kuliah berdasar beda kelompok, kalau setiap mata kuliah beda kelompok, pasti kita nanti banyak grup tuh. Iya, iya. Sudah Akan banyak grupnya, Pak. Iya, grupnya sudah banyak, ya kan? Pasti nanti akan ada kesulitan untuk koordinasi. Sehingga nanti jalan masing-masing takutnya kan? Apalagi yang kita ini yang di luar Jabodetabek ini kan jauh-jauh. Iya. Komunikasi kadang nomornya entah kemana. Kayak kemarin Iya, itu benar. nomornya. Iya. Halo, halo, Cuma halo. betul. Mungkin Halo, Assalamualaikum. mungkin kita sepakati dulu di sini ya yang ini. Halo, Apakah nanti yang kelompok ini satu kelompok saja dari semua mata kuliah atau mau beda? Setiap mata kuliah beda kelompok. Ya, Karena gini. monggo Kalau silakan mungkin karena mungkin bagaimana menurut Ibu Ketua kita aja. Cuma gini, Oke, Pak. monggo silakan. Kan izin mau sedikit. Kan tapi kan di setiap mata kuliah itu kan ada berbeda materinya. Maksudnya jumlah pembagi materi ini kan jumlah kelompok biasanya menyesuaikan jumlah materi yang disampaikan. Saya lihat beberapa RPS itu ada perbedaan jumlah materinya. Nah, itu kalau kita sama, gimana itu untuk mengcover materinya misalnya gitu. Monggo tanggapin. Ibu Ketua coba, Ibu Ketua gimana? Ketuanya di mana? Atau mungkin Pak yang lain mau menanggapi monggo. Kalau saya sih pribadi saya, selagi grupnya itu nggak lebih dari 7, masih 6 satu kelompok, aman lah. Untuk kalaupun nanti materi sedikit ya paling kita bagi-bagi aja gitu. Iya, iya. Seperti Halo, itu. boleh ngomong? Ataupun mungkin sifatnya Sarif. menambah ke kelompok yang lain, bukan berbeda-beda setiap mata kuliah karena saya memikirkan kalau seandainya beda-beda pasti nanti akan kesulitan komunikasi untuk di makalah. Berbeda kita yang offline, kalau offline mah aman-aman aja kan ketemu setiap hari di kampus misalnya atau setiap kuliah. Tapi kalau online gini kan Ya, problem kita kan ini kita jauh-jauh nih, maaf Pak Farid. Ya, kita kan jauh-jauh nih problemnya. Jadi memang saya di Bandung, misalnya ada yang kelompok dengan yang di ini, yang di Sumbar ini kan jauh nih. Mungkin komunikasinya via ini ya, via apa, via WA atau yang lain gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan ajang ta'aruf juga, ada bagusnya juga gitu. Kalau persoalan kelompok nanti apakah sama atau beda, nanti diserahkan ke ketua lah. Apakah harus sama, namanya nggak berubah atau berbeda. Ada mungkin plusnya kalau sama, jadi kita saling udah kenal gitu kan, sering komunikasi. Ada juga plusnya kalau misalnya beda, jadi kita bisa saling kenal gitu ya. Jadi temannya bertambah gitu kan, walaupun via online gitu. Jadi kita serahkan ke ketua kayaknya. Cuman kemudian yang saya ingin sampaikan barangkali usul ya, setiap kelompok itu kalau bisa di apa ya, materinya misalnya kelompok satu langsung dibuat materi langsung, misalnya bahas tentang ini gitu, kayak gitu. Jadi supaya nanti khawatirnya ternyata kita nganggap nih materi yang kedua itu untuk kelompok pertama, tapi ternyata misalnya sudah dibahas oleh dosen. Nanti jangan-jangan double bikin makalahnya gitu kan. Nah, ya double bikin makalahnya. Jadi kalau bisa mungkin usulannya materi itu pas kelompoknya langsung dibikin ini yang dibahas gitu. Nah, sehingga kita yang jauh-jauh ini bisa komunikasi langsung. Ayo kita bareng-bareng gitu kan, bikin makalahnya gitu kan, atau gimana, itu kan teknis saja sebenarnya. Begitu Pak Arif. Terima kasih. monggo. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Abdul Hakim. Ibu Ketua monggo ditanggapi mungkin. Halo, Mas Arif. Monggo Pak Kiai Ahwani. Ini saya Ya, silakan Pak Kiai. pengamat ini, pengamat. Salam kenal ya Pak Mas Abdul Hakim. Ya, Sarif. belum kenal Pak Kiai. Terus ya kita sama-sama belajar dan kita sudah lama nggak buka-buka, nggak nulis-nulis, jadi malah apa ya gitu kan, kita apa namanya, untuk Apalagi saya mualaf ini di bidang tafsir ini mualaf. Baru belajar. ya ini malah pagi ini. Jadi modal nekat aja ini ya. Saya usul ya, mungkin karena untuk pertama kali ini kita juga masih meraba-raba ya untuk buat penulisan. Mungkin ya tadi untuk Mbak Ketua itu mungkin satu grup itu
agak dibanyakin, kemudian nanti setelah penulisan makalah yang kedua mungkin ada pengurangan, kemudian kita kan ya tadi kata Pak Zia tadi kan udah jangan takut-takut gitu kan. Kita kadang kan mau nulis ini apalagi yang jauh-jauh kan ngambil referensinya di mana ini gitu, cukup dengan download gitu kan. Nah, jadi masih metode penulisannya ini kan juga saya yakin mungkin tidak semuanya persepsi sama kalau untuk membuat tulisan ya. Nah, ini juga ya teman-teman yang sudah terbiasa menulis ini nanti ya sedikit banyak harus memberikan urun rembuk pemikiran ke teman-teman yang belum, contohnya saya mungkin kan belum bisa banyak menulis itu kan. Nah, kita ini kan tidak bersaing tapi bersama-sama untuk bersama-sama selesai kan. Ya. Ya saya kira itu Mas Abdul Hakim, Mas Ya. Arif dan teman-teman lainnya ya, tidak menyebut ini sama nama. Ya. Dan salam kenal ya. Ya, Salam ya. kenal. Kita Islam ini kita lihat di media aja ini. Nah, untuk masalah buku ya, memang buku ini sistem yang JNE itu memang agak ribet ya. Kalau saya kemarin memang kebetulan langsung mampir IGI, langsung ngambil kitab, langsung transfer, itu lebih gampang itu. Saya juga mau langsung mau langsung Iya. aja ke sana dari Bandung, main ke sana kan sambil Iya. mungkin sekali offline. Boleh lah mampir nanti kalau ini ke Kemenak juga mampir nggak apa-apa Mas Abdul Hakim. Mampir ketemu sama Kiai lah sekalian. Nah, Teman-teman mampir Pak Adip juga. ke Tamrin bisa, ke Istiqlal bisa. Iya. Sip. Monggo mungkin kita minta tanggapan Ibu Ketua dulu ya. Monggo, Ya, Ya, Bu silakan. Cindy. Nanti Ibu Ketua. Untuk Mbak Cindy ya, Mbak Cindy, monggo Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy, Ketua. Kayaknya lagi cari es Hadir Pak. keluar ini. Cindy. Ya ada. Aduh. Mbak Cindy masih di kelas kayaknya ini. Hadir Pak. Berarti terkait kelompok ya Pak yang jadi masih jadi problem ya Pak ya? Iya mungkin. Ya, Mbak. Materinya itu ya? Halo? Iya. Ya, Mbak, kami mungkin simpulkan dikit. Ya, terkait tentang yang kelompok sudah dibagi, itu kan belum ada sub materi yang harus dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok ini apakah setiap kelompok ini dan setiap matkul itu beda kelompok atau memang mau disamakan saja dari semua kelompok itu semua untuk mata kuliah gitu. Saja, Mbak. Kalau dari saya mah tadi setuju yang pendapat Bapak Abdul Hakim ya Pak ya. Yang terkait kalau misalnya dibikin kelompoknya tiap matkul itu beda, jadi kita tuh bisa saling ta'aruf dan saling kenal satu sama lain. Tapi kalau setiap semua matkul kelompoknya sama itu aja, berarti setiap kita presentasi kita ketemunya orang-orang itu dan pendapatnya ya orang-orang itu aja gitu. Iya. Jadi Setuju, kalau setuju. misalnya tiap matkul Saingan beda ya. orang, jadi kita tuh bisa berbaur dengan yang lain dan Ya. pendapatnya tuh beda-beda tiap itu Pak presentasi gitu. Ya. Kita ngikut ketua aja. Kalau beda-beda juga nggak apa-apa. Oke, baik. Iya Terus bagus, kalau bagus, misalnya setuju. masalah mau diterapin materi ya di setiap kelompok nanti biar PJ-PJ-nya itu Yang ini nambahin. ditambahin sama PJ-nya setiap kelompok satu materinya apa gitu. Kelompok dua Salam apa? dulu, salam. Apa? Baik. Sudah kejawab teman-teman ya. Jadi kelompoknya beda matkul, beda kelompok. Kemudian untuk materi nanti penanggung jawabnya nanti yang sebagai jembatan kita ke Iya. Pak dosen. Nanti dari ketua Satu lagi mungkin. Baik, monggo ketua lanjut. Mungkin ada yang Ada yang masih diragukan lagi Bapak kira-kira?
Selain itu, Ya, Baik. sudah jelas. Ini paling 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 sedikit apa kan teman-teman sini juga saya yakin semuanya ada yang masih fresh graduate, ada yang sudah mungkin lama, bahkan mungkin sudah banyak terbit makalahnya di dunia penulisan. Mungkin teman-teman banyak tahu tentang aplikasi-aplikasi yang sangat bisa membantu untuk penulisan atau misalnya artikel-artikel yang bisa membantu untuk kita memperkaya makalah ataupun referensi yang sifatnya mungkin online. Ayo teman-teman bisa share di grup kelas supaya kita bisa punya apa namanya punya gambaran. Karena kemarin saya ngobrol sama teman mahasiswa S1 di PTIK itu dia Ustaz, harus ada 2 aplikasi wajib di laptop katanya sebelum kita nulis. Nah ini saya masih penasaran nih apa aplikasi itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang sudah biasa menulis, mohonlah dibantu kita di share di grup supaya kita punya gambaran dan kita bisa mencoba gitu untuk membantu kita dalam penulisan. Itu aja mungkin dari saya. Syukur, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita sewaktu S1 itu Pak, itu tuh memang ada standar khusus dalam penulisan makalah gitu ya. Dan memang ada PDF-nya. Nanti mungkin saya bisa share ya, itu PDF-nya seperti apa, biar nanti bisa dipahamin bareng-bareng. Terus juga saya nanti coba kirim contoh makalah mahasiswa IKI yang lain gitu ya, biar dijadiin patokan juga. Ya, biar Boleh ada tuh, Pak, standar boleh, sedikit, boleh. Mbak. Jadi kalau Setidaknya dia nggak Jadi ngawang gitu setidaknya ya. bisa membantu gitu. Kalau misalkan nanti kan banyak nih, Betul. ada yang bikin makalah gitu kan, matkul tertentu gitu. Jadi bisa dicontoh aja gitu dari makalah mahasiswa yang lain gitu ya. Ya, siap. Bu Ketua, Masya Allah, mantap. Ada Baik, lagi Pak? mungkin teman-teman yang mau bertanya, mungkin selagi Bu Ketua masih di kelas nih. Terus ini Mbak Katanya Cindy mau ya, pulang Mbak besok nih. Ketua ya. Mbak Kenapa Ketua. Pak? Saya nanya ya, ini kan apa namanya? Apa setiap apa namanya tim itu dalam satu pertemuan dihabiskan semua apa kelompok itu pada maju gitu ya? Apa nanti kelompok apa sekian besoknya lagi gitu apa? Hari itu juga selesai. iya jadi setiap satu Iya, jadi setiap pertemuan itu diisinya nanti sama kelompok itu gitu Pak. Nanti yang Iya. maju kelompok itu nanti buat presentasi tentang materi yang kita lagi bahas sekarang ini gitu. Baru nanti setelah dipresentasi biasanya ada apa namanya tanya jawab dan pembahasan dari dosen ketika selesai tanya jawab itu. Gitu. Iya, misalkan dalam ini misalnya ada 8 kelompok, apa hari itu dihabiskan apa Satu nanti yang lain? pertemuan satu kelompok Pak. Oh gitu, ya. Jadi pas gitu, misalkan Ini ada nanya 10 kelompok, berarti nanti selesainya pas di itu ya, pas sebelum UTS gitu, ya kan? Oh gitu, Heeh. ya. 10 kelompok itu habis itu 10 kelompok itu sampai nanti Juni. sampai nanti di bulan UAS Juni berarti gitu, Pak. sebelum ujian berarti kelompoknya sudah habis gitu Udah ya. habis, maksudnya gitu. Iya. Itu pertanyaan yang mengganjal di Iya. anggota kelompok. Mm-mm. Iya, makasih. Main-main Pak ke kampus, Pak. Oke, kemarin main ke kampus cuman Pak tengah-tengah kayak orang Arif nggak hilang kesini saya. lagi kapok ya? Iya, saya kapok. Arif nggak kesini lagi kapok. Masuk. Insya Allah kita main Mbak Cindy ke kampus lah dari Bandung. Insya Allah saya Sabtu. Rabu ini kebetulan ada kerjaan. Kalau main dari Sabtu, Mas Arif. Hari Sabtu ya? Iya, insya Allah. Oke. Insya Allah saya Sabtu. Oke, insya Allah. Oh, iya. Udah kita ketemu kita ya. Cukup mungkin ya, sudah azan. Ya. Semoga kita doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum.